Yang Allah sedang beri sakit, semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وقرة الأعيننا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين والحاضرات رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن وقال أيضا ولا تلبسوا الحق بالباطل صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب تقبل الله منا ومنكم فليتقبل يا كريم. Kepada yang terhormat Al-Mukarram wal-Muhtaram Adailallah Al-Ustaz Mashabi SPD beserta seluruh jajaran maupun stafnya yang hadir pada malam hari ini selaku Ketua DPC FPI Celincing dan juga Ketua PKBM Al-Fitriyah 17. Kita doakan guru kita bersama beserta seluruh staf-stafnya Allah mudahkan segala urusannya. Allah sehatkan badannya. Allah istiqamahkan dalam perjuangannya dalam menegakkan li'a'la kalimatillahi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Juga yang terhormat Al-Ustaz Rinan Sihab juga disini hadir bersama kita, Ustaz Ali, Ustaz Irfan Dadi, dan juga salam penghormatan khusus dan yang paling khusus dari saya pribadi kepada antum semua hadirin wal hadirat yang hadir pada malam hari ini. Semoga kita tidak pulang ke dalam rumah masing-masing melainkan sudah mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan rahmat dan maghfirahnya bagi kita. Allah berkahkan kehidupan kita. Allah berkahkan dan cukupkan rezeki di dalam keluarga kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Acara ini merupakan acara yang sangat-sangat penting. Acara ini merupakan acara yang bisa kita ambil ibrah, bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Kenapa? Karena tatkala 6 syuhada tersebut sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih cinta kepada mereka, Allah lebih sayang kepada mereka dibanding kita menyayangi mereka. Subhanallah. Sungguh heroik, sungguh dahsyat, sungguh berani tatkala ke-6 syuhada tersebut mengobrak-abrik musuh. Sungguh luar biasa. Walaupun mereka tangan kosong, walaupun musuh dipersenjatai, yang mana mereka merupakan bagian daripada intel-intel kepolisian, tapi ke-6 syuhada kita tetap istiqamah. Ke-6 syuhada kita tetap berani. Ke-6 syuhada kita menyatakan cintanya kepada imam besar, bukan hanya sekedar di lisan, bukan hanya sekedar di takbirnya, bukan hanya sekedar di ucapannya, tetapi nyawa sudah mereka korbankan untuk kemenangan imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Takbir! Allahu Akbar! Maka dari itu kita penting untuk mengambil ibrah, untuk mengambil pelajaran. Ke-6 syuhada tersebut sebelum hari Senin, kebetulan 3 daripada 6 syuhada tersebut adalah kawan seperjuangan saya di Petamburan 3. Tatkala hari Minggu saya sedang rapat, selesai rapat bertemu
bersama Ahmad Suci Qaddafi, bersama Faiz, dan juga almarhum Ambon Ahmad Sofyan. Di saat itu kita sedang ngopi, kita sedang bercengkrama, kita sedang ngobrol, tiba-tiba nyeletuk Ambon Ahmad Sofyan, doain ana besok ana ada job luar biasa, besok ana ada job yang mana job ini belum tentu ana dapatkan di kemudian hari. Lalu ana jawab, Ajib, berapa bayarannya? Berapa tuh job bayarannya? Apa kata Ahmad Sofyan? Insya Allah PNS lah. Bayaran PNS. Apa PNS? Pegawai negeri sorga. Subhanallah. Itu sudah menjadikan sebuah ultimatum. Cuman memang ana waktu itu gak sadar bahwasanya tatkala hari Senin mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih sayang kepada mereka, Allah lebih cinta kepada mereka. Sungguh heroik Ahmad Suci Qaddafi yang membawa mobil meliak-liuk, mengintai, memberantas semua mobil yang ingin mendekati mobil imam besar beserta keluarganya, tanpa rasa takut, tanpa rasa gentar. Bahkan di akhir-akhir sebelum mereka dibantai, mereka masih suka bersengkrama, mereka masih sempat ketawa-ketawa menghadapi musuh yang pada saat itu kita tidak tahu musuh itu dari kepada kepolisian. Ibadallah, musuh itu daripada oknum-oknum polisi yang bejat, musuh itu daripada oknum-oknum polisi yang ketara, menghancurkan dan membunuh sahabat-sahabat seperjuangan kita. Kita tidak tahu pada saat itu, karena mereka tidak memakai mobil dinas, mereka tidak memakai mobil dinas, plat dinas, bahkan pakaian dinas. Kita menyangka itu adalah aksi tindakan premanisme. Itu merupakan aksi premanisme yang tidak mencintai dan menyayangi imam besar. Tapi alhamdulillah summa alhamdulillah, Allah pelintirkan lidah mereka, Allah pelintirkan mereka punya lisan, Allah pelintirkan mereka punya mulut. Pagi hari, pas di hari Senin, mereka mengadakan jumpa pers dan dengan bangganya mengaku sudah membunuh ke-6 laskar Front Pembela Islam. Na'udzubillahi min. Mereka bangga, bahkan dengan sombongnya, dengan angkuhnya, membusungkan dada, memberikan kepada pers yaitu bukti-bukti palsu, barang-barang bukti palsu, senjata palsu, pedang palsu, amunisi palsu, pistol palsu. Ini merupakan tindakan kejahatan, kebohongan publik yang tidak bisa kita toleransi. 6 tahun aneh berada di barisan Front Pembela Islam, yang mana anda langsung terjun di Laskar Pembela Islam. Satu pun kita tidak dipersenjatai, ibadallah. Satu pun kita tidak diberikan amunisi, ibadallah. Satu pun kita tidak diberikan senjata tajam, karena ada ADART, ada ketentuan-ketentuan, ada peraturan yang mana di dalam kartu identitas laskar tidak boleh membawa bahan peledak, tidak boleh membawa senjata tajam, tidak boleh membawa pistol. Karena bentuk kecintaan kita, takzim wa takriman kita terhadap ulama, kita berani tangan kosong. Padahal kalau hitungan kalkulasi manusia, kita tangan kosong menghadapi mereka yang mempunyai segala amunisi. Kalkulasi manusia kalah kemana-mana, ibadallah. Kalkulasi manusia kita pasti keteter jauh, ibadallah. Tapi berkat pertolongan Allah, aksi demi aksi, demo demi demo, munajat demi munajat, umat Islam membuktikan bahwasanya umat Islam tetap dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan umat Islam, pertolongan siapa? Anugerah siapa? Kebesaran siapa? Kita ini kecil ya ikhwan. Kita ini kecil. Kita ini tidak ada apa-apanya. Tapi karena kita mendapatkan ridho dari Allah, musuh kelihatan kecil bagi kita. Musuh yang membawa senjata, membawa amunisi, membawa kaliber-kaliber canggih melawan kita yang tangan kosong, sebuah kekecilan bagi kita, ibadallah. Karena Allah membantu kita, karena Allah melindungi kita para pejuangnya.
Allah tidak akan membiarkan pejuangnya dikangkangi oleh siapapun, dan Allah tidak akan membiarkan pejuangnya dizalimi oleh siapapun, ibadah. Maka dari itu penting bagi kita untuk muhasabah diri dan introspeksi diri. Apa yang sudah kita lakukan untuk imam besar? Apa yang sudah kita lakukan untuk ulama-ulama kita? Apa yang sudah kita perbuat untuk menyenangkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jujur kita sedih, ibadallah. Kita sangat sedih ke-6 syuhada. Bahkan saya ikut dari mulai ke-6 syuhada tersebut, pulang dari RS Polri Kramat Jati dipersulit, administrasinya dipersulit, tidak bisa langsung ke 6-6-nya diambil, dan bahkan H+3 baru bisa diambil itu jenazah, ibadallah. Di saat dokter di sana sudah kebingungan, di saat dokter di sana sudah keheranan, ini jenazah sudah 3 hari tapi tidak tercium bau bangkai. Ini jenazah sudah 3 hari tapi luka lebam masih saja ada. Ini jenazah sudah 3 hari tapi tidak pucat, ibadallah. Satu persatu jenazah daripada almarhum ke-6 syuhada datang ke Petamburan 3 Tanah Abang, dan saya ada di dalam markas Petamburan 3. Tatkala satu persatu peti dicabut, peti dibongkar, dikafankan ulang, dimandikan ulang, disolatkan ulang oleh ulama-ulama kita, sungguh biadab. Ke-6-6-nya mempunyai peluru, ditembak di jantung sebelah kiri rata, ibadallah. Semua, bahkan salah satu syuhada almarhum Lutfil Hakim di kemaluannya ditendang, diinjak sampai bengek, ibadallah, sampai mempunyai luka memar, sampai itu dia punya kemaluan, sungguh luar biasa. Ini benar-benar bentuk kekejaman dan kezaliman kepada kita selaku umat Islam. Sekarang kita pikirkan, satu demi satu, peti demi peti kita bongkar, semua di punggung belakang mempunyai luka bakar. Semua, bahkan Ambon Ahmad Sofyan 10 kuku jarinya dicabut semua, ibadallah. Disiksa, dibantai, dihantam. Apa yang bisa kita perbuat, ibadallah? Tatkala teman-teman kita, sahabat perjuangan kita, saudara seperjuangan kita diculik, dibantai, dihabisi, bahkan dihilangkan nyawanya, kita duduk di rumah, kita diam di kasur, tidak ada yang bisa kita laksanakan, tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita hanya mengharap pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh sadis, sungguh luar biasa. Bahkan di saat saya mengiringi jenazah ke Megamendung, Markas Syariah Agrokultural, itu sangat luar biasa. Jenazah-jenazah diiringi oleh ribuan mobil, bahkan motor sampai masuk tol yang gak kebagian mobil, ibadallah. Sampai di Markas Megamendung kita melaksanakan sholat tahajud. Setelah sholat tahajud kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang paling membuat saya sangat-sangat tercengang, dari keranda almarhum Ahmad Suci Kadafi masih mengeluarkan darah segar, ibadallah. Tak kala darah segar itu keluar, seruangan wangi berbau harum, ibadallah. Padahal keterangan daripada Al-Habib Muhammad Al-Qattas selaku Dewan Guru yang ada di Markas Syariah Megamendung, tidak pernah di dalam markas tersebut dinyalahkan bubur, tidak pernah diberikan wangi-wangian karena nggak sempat, karena nggak kepikiran, tapi satu ruangan harum, ibadallah. Ini menunjukkan bahwasanya ini tanda-tanda syuhada, tanda-tanda kesyahidan umat Islam, yang mana 6 pemuda dibantai, diculik, dihabisi nyawanya. Ini merupakan pelajaran bagi kita. Matinya mereka, meninggalnya mereka memberikan pelajaran bagi kita bahwasanya cinta tidak cukup dengan lisan, ibadallah. Cinta diungkapkan oleh lisan dan diimplementasikan dengan perbuatan. Cinta diungkapkan dengan lisan dan kita tunjukkan dengan sifat kita.
Kalaulah cinta hanya dengan lisan saja cukup, anak SD, anak TK lebih cinta kepada imam besar ibadallah. Yel-yelnya luar biasa, yel-yelnya kalah bapak-bapak. Tapi cinta bukan sekedar omongan, ungkapkan dengan kata-kata dan perbuatkan lewat tindakan dan perilaku. Ini merupakan pelajaran bahwasannya keenam syuhada tersebut sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita yang beriman iri, sirik. Kenapa mereka yang dipanggil oleh Allah? Amalan apa yang mereka kerjakan sehingga mereka dipanggil duluan dengan kesyahidan oleh Allah Subhanahu wa taala? Amalan apa yang mereka kerjakan yang kita tidak punya sama sekali sehingga Allah menunjuk mereka untuk kembali syahid di jalan Allah? Amalan apa yang dikerjakan oleh keenam syuhada tersebut? Kita wajib iri. Kita wajib iri. Syuhada keenam tersebut masih pemuda. Ini menunjukkan kecintaan mereka. Ini menunjukkan sikap sam'an wa ta'at mereka kepada ulama zuriyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan bukti juga bagi negara. Ada 6 pemuda tidak salah, tidak makar, tidak berbuat tindak kriminal, dibunuh, dihabisi, dibantai. Ini pelajaran buat pemerintah, pelajaran dan pelajaran juga bagi bangsa Indonesia. Di negara kesatuan Republik Indonesia, aparatur negara tidak bisa menjamin keselamatan bangsa dan negaranya. Ini pelajaran bagi kita. Kemarin 6 syuhada, besok bisa terjadi kepada kita ibadallah. Besok bisa terjadi kepada kita. Sedih, wajib sedih. Kenapa? Karena kita ditinggalkan oleh teman seperjuangan kita. Siapa lagi yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menyusul mereka? Dan gembira, kita wajib bergembira. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yarzaqun." Sesungguhnya mereka yang gugur di jalan Allah, yang berperang di jalan Allah, gugur di jalan Allah, mereka tidak mati, tetapi mereka hidup dan mendapatkan rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut kita untuk menjadi syuhada ibadallah. Jangan pernah minder, jangan pernah takut. Tatkala kita berjuang untuk memerdekakan bangsa, tak kita berjuang bersama rakyat miskin. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air sebagian daripada keimanan. Jadi jangan kita merasa kecil. Kita punya Allah yang maha besar. Kita punya Allah yang sangat-sangat kuat. Kita punya Allah yang tiada daya dan upaya selain kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa kita bisa menggapai kemenangan? Alaikum bil jamaah. Apa kata Allah? Kalian kuat kalau kalian berjamaah. Kalian kuat kalau kalian berpegang tangan. Kalian kuat kalau kalian bersatu padu. Kalau kita berpegang teguh kepada nilai-nilai keislaman, silaturahmi kepada sesama umat Islam dan silaturahmi kepada sesama bangsa Indonesia, maka Allah akan memberikan kemenangan. Karena sudah diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Bersatu padulah kalian, bersatu padulah kalian, bersatulah kalian, berpegang eratlah kalian kepada nilai-nilai ukhuwah keislaman dan jangan terpecah belah. Kenapa kita harus bersatu padu? Di ayat yang lainnya Allah menegaskan, in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Karena kalau kalian bersatu padu, kalian tidak bercerai-berai, Allah berikan pertolongan kepada para pejuangnya dan Allah cukupkan apapun yang dibutuhkan oleh para pejuangnya. Subhanallah. Ini janji Allah. Ini maklumat dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat dari Allah adalah mustahil melanggar janjinya. Tapi kita selaku hambanya yang beriman, tatkala kita ingin mendapatkan janji dari Allah, ada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku ibadallah. Apa syaratnya? Alaikum bil jamaah. Maka itu saya mau bertanya,
yang ada di sini, yang hadir pada malam hari ini, saya mau tanya sekali lagi, umat Islam siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap singkirkan segala macam perbedaan? Siap jaga Allah? Siap jaga agama Allah? Siap jaga zuriat Nabi? Takbir! Sallu ala Nabi. Dari mana kita bisa tahu bahwasannya tatkala kita berjuang mengharap ridha dari Allah kita bisa dimenangkan? Jawabnya simpel, ibadallah. Dari majelis-majelis ilmu. Dari majelis-majelis ilmu kita bisa mengenal yang tadinya kita tidak kenal. Kita bisa tahu yang tadinya kita tidak tahu. Kita bisa tahu yang mana yang haram dan yang mana yang halal. Kita bisa tahu yang mana yang munkar dan yang mana yang amar ma'ruf. Dari majelis ilmu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimah." Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi segenap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Nggak sampai di situ, di hadis yang lain, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada akhirat fa alaihi bil ilmi, wa man arada huma fa alaihi bil ilmi." Jika kamu menginginkan kebahagiaan di dunia, pakai ilmu. Jika kamu menginginkan kebahagiaan di akhirat, wajib dengan ilmu. Tak kala kalian menginginkan kebahagiaan di keduanya, maka wajib hukumnya dengan ilmu. Ilmu ibarat lentera di tengah kegelapan ibarat. Ilmu ibarat roh yang bisa menggerakkan jasad-jasad kita. Dari ilmu kita paham yang mana yang munkar, yang mana yang amar ma'ruf, yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Dari majelis-majelis ilmu. Kenapa Nabi sampai mengiltimatun bahkan banyak hadis tentang ilmu? Karena ganjarannya sungguh luar biasa. Tak kala sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, saya belum mati, tapi saya mau melihat surga." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Kau datangi majelis-majelis ilmu karena itu adalah contoh di taman surganya Allah Subhanahu wa taala." Subhanallah. Jadi menuntut ilmu wajib. Enggak memandang usia, enggak memandang tua maupun muda, enggak memandang senior maupun junior. Tidak, menuntut ilmu wajib hukumnya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari kalian masih di perut sampai kalian masuk ke liang lahat. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saat ini sungguh luar biasa. Perpecahan, saling sirik, saling iri, saling dengki sudah dimainkan oleh musuh-musuh kita, menyusup ke dalam barisan-barisan perjuangan kita. Yang tadinya kompak, yang tadinya satu komando, dipisah dicerai-berai karena urusan pribadi. Dipisah dicerai-berai karena hasad dan iri ibadah. Sungguh sangat ironis. Bagaimana kita mau memenangkan perjuangan sementara di internal kita, di dalam barisan perjuangan kita masih banyak yang saling sibuk, masih banyak yang saling hasad. Jangan mimpi dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita masih saling membuka aib teman seperjuangan, kalau kita masih sering mengadu domba teman seperjuangan. Jangan mimpi. Kalau kita ingin diberikan kemenangan oleh Allah, alaikum bil jamaah, berjamaah, bersatu padu. Tinggalkan semua keyakinan yang berbeda, tinggalkan khilafiyah, furu'iyah. Kita satu komando. Kita menegakkan la kalimatillahi subhanahu wa ta'ala. Kita berjuang ikhlas karena Allah dan Rasulnya. Sekarang luar biasa umat Islam sudah dipecah-pecah, sudah dipecah belah. Berjuang ada keuntungan pribadinya, berjuang karena ingin ini, ingin itu. Bagaimana kita mau menang? Ketua Umum Kiai Haji Buya Bertubi pernah menyampaikan, ini sepele namun fatal ibadallah. Tatkala ditanya saat rapat Dewan Pimpinan Pusat,
Buya, kenapa umat Islam kemenangannya selalu ditunda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada beberapa anggota daripada DPP Front Persaudaraan Islam menanyakan itu kepada Ketua Umum Buya Qurtubi. Apa jawab Buya Qurtubi? Singkat, padat, ringkas, jelas, ibadallah. Umat Islam kalah di dunia, umat Islam ditangguhkan kemenangannya di dunia mungkin satu, di saat kita buang air kecil, di saat kita buang air besar, ceboknya belum benar ya ikhwan. Ceboknya belum benar kata Buya Qurtubi. Ini masalah sepele. Masalah sepele aja cebok belum benar. Cebok belum benar menangguhkan kemenangan umat Islam di dalam perjuangan dunia. Kalau di akhirat jangan ditanya. 6 syuhada tersebut sudah menggapai kemenangan dari Allah, kemenangan yang sejati, kemenangan yang abadi. Kita pun yang masih hidup sudah menggapai kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemenangan bagi para pejuang bukan hasil, tapi apapun yang terjadi, kemenangan bagi para pejuang adalah dia tetap di barisan perjuangan tersebut, ibadallah. Apapun yang terjadi, mau musuh menghantam dari barat, mau musuh menghantam dari timur, mau kita hancur lebur, tapi kita masih tetap istiqomah di barisan perjuangan, itu sudah menjadi kemenangan bagi kita, ibadallah. Tapi kemenangan duniawinya, bagaimana kita mau menang? Buya Qurtubi menyampaikan, kencing gak cebok, kencing ceboknya salah aja bisa menangguhkan kemenangan. Apalagi terpecah belah, apalagi saling hasud, apalagi saling membuka aib teman seperjuangan. Nauzubillahi min. Makanya di sini saya mau tanya semua sekali lagi, jawab yang kompak. Siap bersatu? Siap tegakkan kalimat Allah? Siap hancurkan segala macam kezaliman? Siap berbuat kemakrufan? Siap memberantas kemungkaran? Takbir! Pandang muka imam besar ya ikhwan. Mukanya yang sudah mulai menua, rambutnya yang sudah mulai memutih, usianya yang sudah mulai senja. Pandang muka imam besar, ibadallah. Kita yang masih muda, kita yang masih muda memiliki tenaga, apa tidak malu dengan imam besar, ibadallah? Dengan usianya yang senja, rambutnya sudah mulai memutih, kulitnya sudah mulai ada kerutan-kerutan. Beliau menahan dengan rasa sakit. Beliau menahan segala macam perjuangan umat Islam di Bareskrim Mabes Polri, yang dimana beliau beserta Al Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas hampir 1 tahun tidak kena sinar matahari, ditaruh di basement 1 tahun. Perkara imam besar cuma mengatakan insya Allah saya sehat. Pak, sibuk sama HP si bapak. Pak, lanjut nggak? Lanjut nggak? Kalau nggak lanjut saya tutup. Lanjut nggak? Yang ngomong 2 orang doang. Lanjut nggak? Itu semangat. Dangdutan aja semangat. Gambusan semangat, ngedengerin ceramah udah semangat. Gimana mau ditaruh di taman surga Allah yang beneran? Betul? 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 Ibadallah, Imam besar Al Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab, kalau beliau mau enak, kalau beliau mau luar biasa, beliau tetap di Mekah, ibadallah. Beliau tidak akan pulang ke Indonesia. Kalau beliau mau enak, kalau beliau mau bersantai bersama keluarga. Kenapa? Pemerintahan, otoritas Arab Saudi menjamin keamanan dan keselamatan imam besar. Bahkan tatkala beliau ingin pulang pertama kali, apa kata kerajaan Saudi? Saya akan melepas engkau wahai Habib, dengan catatan tunjukkan kepada kami siapa yang bisa membela engkau di tanah air tercinta. Tapi sungguh luar biasa jawaban imam besar. Apa kata imam besar? Saya punya Allah. Saya punya Allah yang maha benar, yang maha mempunyai kekuatan untuk membela saya daripada musuh-musuh saya. Itu kata imam besar, ibadallah. Tapi apa keputusan dari Saudi Arabia?
engkau tidak bisa menunjukkan siapa yang berani pasang badan, engkau tetap di sini. Kepulangan pertama batal. Catat, bukan imam besar dicekal, tapi imam besar dilindungi oleh otoritas Saudi Arabia. Alhamdulillah. Lalu kepulangan kedua, kemarin di saat pandemi kita berbondong-bondong, kita dengan gagah, dengan perkasa, dengan penuh kebanggaan menyambut kedatangan imam besar di bandara. Bandara dijadikan lautan umat Islam, bukan hanya sekedar umat Islam, umat-umat Nasrani, umat-umat Kristiani, umat Hindu, bahkan umat Tionghoa menyambut kepulangan imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab. Sungguh luar biasa sambutannya. Bahkan anak punya laskar sampai patah tangan, patah kaki demi menjaga imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab. Saking banyaknya lautan manusia yang memutihkan bandara Soekarno-Hatta, ibadah Allah. Tapi coba kita renungi, kita resapi. Tatkala imam besar menyerahkan diri kepada kepolisian untuk di BAP dan ditanya-tanya, dan malam itu juga imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab ditangkap, ibadah Allah. Apa yang kita laksanakan? Kemana sidang kita? Tatkala imam besar mengadakan sidang, di sidang dengan penuh kezaliman, dengan penuh tipu daya, dengan penuh fitnah. Kemana kita? Di mana kita yang mengaku cinta kepada imam besar? Di saat imam besar sidang di PN Jatim, kosong. Andai kata datang pada melipir, sampai Al-Habib Muhammad Al-Abbas selaku menantu imam besar ditabrak, dikeluarkan anjing kepada dirinya oleh polisi-polisi biadab di Jakarta Timur, ibadullah. Depan mata anak, menantu imam besar ditabrak, menantu imam besar dikeluarkan anjing, diusir dari PN Jakarta Timur, ibadullah. Apa kita tidak cukup untuk menumbalkan imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Shihab di penjara dan bersama mantu tercintanya Al-Habib Hanif bin Abdul Rahman Al-Abbas? Apa perlu Habib Muhammad juga masuk ke Bareskrim? Apa perlu istri daripada Habib Muhammad masuk juga ke Bareskrim? Ibadah Allah, Habib Muhammad Al-Abbas itu mewarisi daripada kelembutan dan akhlak daripada imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab. Al-Habib Hanif bin Abdul Rahman Al-Abbas mewarisi ketegasan daripada imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab. Itu orang lembut, ibadah Allah, zuriat Nabi lembut. Makanya sama Habib Rizik disuruh megang pondok pesantren. Dari pondok pesantren sampai turun gunung, sampai memimpin aksi, sampai memimpin kita umat Islam. Kemana kita semua? Kemana para ulama? Kemana para kiai yang mempunyai santri-santri banyak? Tidak digerakkan untuk membela zuriatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau ditaruh di mana kita punya muka? Mau ditaruh di mana kita punya muka? Kita mengharap syafaat kepada baginda Nabi besar Muhammad, tapi ada cucunya dizalimi, kita diam. Ustaz doa aja, Ustaz doa aja, doa sebagian daripada ibadah, doa sebagian daripada perjuangan. Iya, ente ada makanan di depan, ente doa aja, gak usah makan. Kenyang apa enggak? Kenyang apa enggak? Harus ada langkah ikhtiar. Faiza azamta fatawakkal 'alallah. Kita sudah berikhtiar dengan sungguh-sungguh, sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu. Maka dari itu yuk kita introspeksi diri, kita evaluasi dari sekarang, dari pertemuan ini, kita makin meningkatkan semangat juang kita. Jangan takut, jangan mundur selangkah pun. Haram bagi kita mundur selangkah kepada kezaliman dan kemungkaran, ibadallah. Ibarat api yang ditetesi dengan minyak tanah, ibarat api yang ditetesi dengan bensin dan solar, dia akan menyambar. Begitu pula perjuangan. Kau tetesi perjuangan dengan keringat, kau tetesi perjuangan dengan darah, maka tidak akan membuat takut, tapi lebih membuat semangat perjuangan
perjuangan membara ibadallah insya itu memang janji dari Allah, itu memang ketetapan dari Allah, dan kita selaku hamba Allah yang beriman wajib hukumnya percaya akan janji-janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu sebelum saya tutup kegiatan pada malam hari ini, yuk sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Yang pertama terkhusus kepada Imamul Akbar Al-Mujahidul Kabir Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Semoga Allah kuatkan beliau, semoga Allah istiqomahkan beliau, Allah hancurkan musuh-musuh yang ingin menghancurkan beliau, Allah binasakan orang-orang yang ingin membinasakan beliau. Juga kepada Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Attas, semoga Allah sehatkan beliau, Allah jauhkan dari segala macam penyakit baik yang zahir maupun yang batin. Serta buat ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita yang saat ini sedang diuzlah, yang saat ini sedang dikerangkeng di dalam penjara, angkat tangannya, semoga Allah permudah segala urusannya. Dan khususnya bagi para pengacara yang tetap istiqomah berjuang, tetap istiqomah menuntut keadilan, semoga Allah berikan kekuatan bagi pengacara, semoga Allah berikan kekuatan bagi segenap pengacara Imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Dan semoga umat Islam tidak terpecah belah, umat Islam dijaga dengan ukhuwah Islamiyah, umat Islam dijaga dengan silaturahmi yang sangat luar biasa, sehingga menutup pintu-pintu setan untuk memperandakan kesatuan dan persatuan umat Islam. Ala hadihunnya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.